pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Losmawe, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, kita gaungkan semangat zero waste serta ajak warga bertanggung jawab atas sampah. Sementara itu, siswa SD Negeri Alulo, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, menyeberang sungai dengan tali baja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita Community Center menggelar Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh sebagai upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kita Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day Aksi Kecil Selamatkan Bumi di Banda Aceh Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang peningkatan ekonomi. Dalam kegiatannya, kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek kita Community Center, Heni Cahyanti, menegaskan kegiatan Earth Care Day juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027. Nah, harapan kita adalah ini bisa menjadi merupakan pemantik ya, bagaimana membuat suatu kegiatan yang sampahnya sangat minim. Nanti di akhir acara kita akan hitung tuh sampah yang kita kumpulkan ada berapa banyak dan berapa banyak yang akan kita bisa olah gitu. Di kita bisa mengolah sampah organik dan juga non organik, kaca dan plastik. Selain menghadirkan diskusi pentahelix yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar, barter sampah, tur open house, serta workshop pembuatan tote bag ramah lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Heni menilai Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero waste karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan kota-kota besar lainnya. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mustahil dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama serta memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sampah itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang masih membuang dan mengelola sampah secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, Kita Community Center terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye lingkungan dengan mengusung slogan "Sampah Yes, Nyampah No" sebagai ajakan untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Melalui Earth Care Day ini, Kita berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, sehingga cita-cita Banda Aceh sebagai zero waste pada tahun 2027 dapat terwujud. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Diabetes melitus kini semakin banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Informasinya disampaikan Anita Diana. Meningkatnya kasus diabetes melitus pada kalangan remaja dan anak muda menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi masa depan. Kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. Promotor Kesehatan Masyarakat Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan, diabetes melitus atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kencing manis merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer. Remaja itu sebaiknya diberikan edukasi, apakah di sekolah, di rumah, tentang pola makan sehat, pola makan dengan gizi seimbang. Jadi jangan hanya terpaku pada jenis-jenis makanan yang manis-manis yang banyak dijajakan sekarang. Kemudian olahraga adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi tidak menonton sepak bola secara online atau main futsal secara online, tapi memang harus bermain dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian berikutnya, setiap kita, tidak hanya remaja, harus melakukan cek kesehatan secara berkala. Apalagi kita punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kemudian berikutnya, tidak merokok. Ini pasti ya, tidak merokok karena rokok juga merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian kelola stres. Jadi kalau ada stres, maka harus dikelola dengan baik. Carilah bagi remaja yang punya masalah, carilah orang-orang yang kita percaya yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita. Selain kurang bergerak, pola konsumsi makanan cepat saji dan produk olahan pabrik yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya resiko diabetes. Minuman kekinian seperti boba, float, hingga berbagai jenis dessert dengan tambahan topping manis disebut menjadi konsumsi favorit yang berkontribusi terhadap tingginya asupan gula harian. Sri Mulyati menjelaskan apabila diabetes pada usia muda tidak segera dicegah dan ditangani, dampaknya dapat sangat serius dalam jangka panjang. Penderita berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga penurunan fungsi penglihatan. Apa yang akan terjadi jika diabetes pada usia muda ini tidak segera kita tangani, tidak segera kita lakukan upaya pencegahan? Pada masa jangka panjang itu mereka akan terkena seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi supaya para kaula muda ini tercegah dari diabetes mellitus ini? Yang pertama sekali adalah dengan menjaga pola makan. Karena itu ia mengajak para remaja dan orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Edukasi mengenai gizi seimbang perlu diperkuat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman diabetes mellitus yang kini semakin mengkhawatirkan. Dari Lok Sumawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. Berikut laporan Albara Maulana. Diabetes mellitus masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang banyak diderita masyarakat di Indonesia. Untuk mengendalikan penyakit ini, para tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. 4 pilar tersebut meliputi edukasi kesehatan, pengaturan pola makan atau diet, aktivitas fisik atau olahraga, serta terapi obat sesuai anjuran dokter. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam upaya mengontrol kadar gula darah. Seorang dokter, Nanang Miftah Fajari, dalam podcast edukasi kesehatannya menjelaskan bahwa pilar terpenting yang sering ditekankan kepada pasien adalah menjaga pola makan. Pasien diabetes perlu memahami bahwa apa yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kadar gula darah. Diet sehat dengan memperhatikan porsi, jadwal, dan jenis makanan akan membantu mencegah lonjakan gula darah. Kita harus memahami dan mengetahui bahwa ada 4 pilar pengobatan dalam pengobatan diabetes. Yang pertama adalah bagaimana kita harus disiplin dalam hal diet, dalam hal pengaturan makanan. Apa yang dimaksud pengaturan makanan di sini? Kita harus disiplin dalam hal menjaga porsi makan yang sahabat sekalian konsumsi dalam sehari. Diabetes itu diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Lebih lanjut disampaikan, selain diet, pasien juga dianjurkan untuk rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit per hari, mematuhi jadwal minum obat atau suntik insulin, serta selalu mencari informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan. Pihaknya berharap masyarakat yang terdiagnosis diabetes tidak hanya bergantung pada obat, melainkan disiplin menerapkan keempat pilar tersebut secara berkesinambungan. Demikian Albara Maulana melaporkan. Dari Losmawe kita menuju Melabu. Akibat bencana hidrometeorologi sehingga jembatan penghubung desa Cangai ke desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang sehingga aktivitas masyarakat terpaksa menyeberang arus sungai dan tali kawat baja dalam kegiatan aktivitasnya. Informasinya disampaikan Arif Rizalul. Puluhan murid SD Negeri Alulo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat terpaksa mengarungi derasnya aliran sungai demi bisa mengikuti ujian semester di sekolah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat jembatan penghubung antara Desa Canggai dan Desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Sehingga pemandangan memilukan terlihat setiap pagi anak-anak harus berenang menyeberangi sungai sementara sebagian lainnya dipikul di bahu orang tua agar dapat tiba di sekolah dengan selamat. Kepala SDN Alulo Amir mengatakan pihak sekolah tidak pernah menganjurkan siswa menyeberangi sungai, namun jalur tersebut dipilih orang tua sebab merupakan akses paling dekat menuju sungai. Ia mengatakan sejak Januari 2026 proses belajar mengajar tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. Sekolah membuka 2 lokasi belajar yakni di Desa Jambak dan Desa Canggai. Ia juga menambahkan apabila debit sungai meningkat, akses warga hanya mengandalkan 2 tali kawat baja yang direntangkan di atas sungai sebagai penghubung darurat. Hal ini menjadi perjuangan anak-anak didik kami dalam menggapai cita-cita pendidikan di tengah berbagai kendala. Pihak sekolah dan masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membangun kembali jembatan penghubung tersebut. Harapan besar masyarakat pedalaman Pantai Cermin agar anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak tanpa harus mempertaruhkan keselamatan pada setiap hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI dan PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Teguh Putra Azmisha. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan generasi bangsa melalui pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sejak usia dini. Ia juga menilai antusiasme orang tua sangat tinggi dalam mendukung anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, Bunda PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat baik dalam meningkatkan kreativitas serta menggali potensi anak sejak usia dini. Insya Allah akan kita agendakan rutin di tahun depannya dengan kegiatan yang lebih baik lagi, tetap dengan tema seperti ini. Dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan hadiah-hadiah untuk menyemangati anak-anak kita nanti. Ketua IGTKI Aceh Barat, Deliana, mengatakan kegiatan seni tari ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga sarana edukasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kerjasama, serta mempererat silaturahmi antar TK di Aceh Barat. Peserta yang ikut untuk tahun perdana ini 27 TK, itu terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Johan Palawat, Kecamatan Merbuk, Kecamatan Kawai 16, dan Kecamatan Samatiga. Semoga di tahun depan, insya Allah kalau kita membuat kegiatan seperti ini, harapannya seluruh kecamatan bisa ikut. Tidak semua TK yang ada di kecamatan, tapi setidak-tidaknya 1-2 dari kecamatan-kecamatan yang lain bisa bergabung, berpartisipasi bersama IGTKI Kabupaten Aceh Barat. Acara berlangsung meriah dan antusiasme tinggi dari peserta, guru dan orang tua yang hadir menyaksikan penampilan kreatif anak-anak usia dini tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Sidokes Polres Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis untuk anak TK. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Meriah menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Weh Pesam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi Dokter Mitra Polres Bener Meriah, tenaga perawat, personil Polres Bener Meriah, serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Kami dari Kasidokes Polres Bener Meriah telah melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini kami laksanakan dengan sasaran pada anak usia prasekolah, yaitu di TK Pembina Pantiraya, Bener Meriah. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bener Meriah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Tembus 62.000 kunjungan wisatawan di bulan April, sekarang Aceh Tengah miliki data pariwisata digital. Selengkapnya dilaporkan Sanusi. Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026 menurut data Mobile Positioning Data MPD Telkomsel ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Comment Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan
rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April. Itu hampir 54.000 kunjungan. Wisatawan dalam negeri, kalau dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi? 5.000 kunjungan. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian aparatur sipil negara kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Laporan Razi Arda. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian yang tulus kepada masyarakat usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengingatkan jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Zulkifli, setiap pejabat yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, mereka juga diharapkan mendukung program dan kebijakan pemerintah Kota Sabang secara optimal. Perlu kita sampaikan bahwa siapapun yang mendapatkan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Sabang, utamakan bekerja dengan tulus dan ikhlas kepada masyarakat dan kepada pemerintah Kota Sabang. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kami sangat mengharapkan siapapun baik yang mendapatkan jabatan, yang tidak mendapatkan jabatan, semuanya harus punya suatu sikap. Salah satunya bagaimana supaya punya kedisiplinan. Selain pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Sabang juga memberikan pesan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang, baik yang mendapatkan jabatan maupun yang belum mendapatkan promosi. Semuanya diminta tetap menunjukkan kinerja terbaik. Disiplin ini perlu. Misalnya seorang camat, misalnya jam 9 harus rapat misalnya di Pasnara, kemudian rapat lagi di Bateso. Jadi apabila jadwal itu satu saja molor, ini akan molor semuanya. Zulkifli menegaskan kedisiplinan harus menjadi budaya kerja setiap aparatur pemerintah. Menurutnya, keterlambatan dalam satu agenda dapat berdampak pada agenda lain sehingga mengganggu efektivitas pelayanan. Ia menambahkan kedisiplinan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Sabang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Terlebih sebagai daerah tujuan wisata, aparatur pemerintah harus selalu siap memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan tepat waktu kepada masyarakat maupun tamu yang berkunjung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari Sabang kita bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak warga dan seluruh elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, rapi, dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Laporan Salihin Barus. Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh warga dan elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, rapi, dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ajakan tersebut langsung disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surukani di sela-sela dirinya melakukan aksi bersih-bersih di sekitar jalan trotoar ibu kota kabupaten di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, bersama dengan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup DLH tepat pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Dikatakannya pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan sekolah
serta SKPK untuk dapat menjadikan gerakan ASRI tersebut sebagai agenda rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing hingga juga fasilitas umum. Hari ini adalah momentum kita tanggal 5 Juni ini, setiap tahunnya adalah momentum kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Artinya kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar seremonial, ini menjadi perilaku kita. Untuk titiknya tahun ini kita lakukan di bahu jalan protokol Kota Singkil. Kalau dulu kita clean up di Masjid Agung, kemudian harapan kita bagi masyarakat, kepada masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian kawan-kawan SKPK, hendaknya ini dijadikan agenda rutin sesuai dengan surat edaran Gerakan Indonesia ASRI, bahwa setiap hari Selasa kita beberes-beres di lingkungan kantor kita sendiri, dan hari Jumat kita Jumat bersih di fasilitas-fasilitas umum, ya seperti di pinggir jalan, kemudian di pasar, kemudian di pantai. Kalau memang ada sungai-sungai yang perlu atau selokan atau drainase-drainase yang perlu kita bersihkan, kita sama-sama membersihkan. Menurut Surkani, dengan tetap melaksanakan aksi bersih-bersih, khusus di lingkungan, secara bersama-sama, baik di wilayah masing-masing maupun fasilitas umum tersebut, mulai dari lokasi pasar, tempat atau fasilitas destinasi wisata, hingga ke jalan dan selokan, serta sungai yang dianggap perlu untuk dibersihkan, ia optimis wilayah Kabupaten Aceh Singkil ke depan akan dapat terwujud menjadi daerah yang aman, sehat, rapi, dan indah atau ASRI, sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Juga, langkah untuk tetap menjaga kebersihan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu upaya bersama dalam mewariskan lingkungan yang bersih dan ASRI kepada generasi penerus di Kabupaten Aceh Singkil. Amatan RRI peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di Kabupaten Aceh Singkil, para pegawai dan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat terlihat melakukan aksi kebersihan dan mengumpulkan sampah di sekitar jalan trotoar menuju pusat ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian, petugas langsung memilah dan memilih sampah yang berhasil dikumpulkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh. Maju, 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 maju.